Oh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, ikhwatul iman dan guru kami yang kami muliakan Ustaz Arif Rahman Hakim. Mari kita bersama-sama sejenak menundukkan hati dan kepala kita. Mari kita sama-sama bersyukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan waktu luang dalam mengkaji dan melanjutkan kitab yang sudah kita bahas di 4 pertemuan yang lalu. Ya, pada malam hari ini alhamdulillah kita masuk di pertemuan yang kelima pada kitab Nailur Raja Bisarh Safinatun Najah, masuk ke bab tentang Faslu Arkanul Iman. Ya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan mari kita sejenak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menempatkan dan memuliakan para khalifah-khalifah yang selama hampir lebih 1300 tahun yang menjaga Islam, ya, dan menjadikan Islam sebagai satu ideologi yang digunakan dalam setiap aktivitas kehidupan. Kemudian mudah-mudahan Allah curah limpahkan selalu keselamatan dan penjagaannya kepada guru-guru kita, para ulama kita yang tetap konsisten, yang tetap hanif, ya, dalam mempertahankan dan mengajarkan risalah-risalah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah Ustaz, pada pertemuan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji. Maka melihat waktu sudah jam 20.07 sampai 1 jam ke depan, maka dipersilahkan untuk guru kita Ustadz Arif Rahman Hakim untuk melanjutkan, ya, kajian kitab Nailur Raja Bisarh Safinatun Najah pada bab Faslu Arkanul Iman Imanis Sanatun. Tafadhal masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana ini kita kembali bisa melanjutkan rutinitas kita di setiap Kamis malam, ya, dalam rangka bagian dari kewajiban kita untuk menuntut ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala, membukakan ilmu pemahaman untuk kita semua dan juga memudahkannya untuk mengamalkan apa yang kita paham tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Nailur Raja. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang rukun iman, ya. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang rukun Islam. Di catatan saya di halaman 16, ya, terbitan DKI.
di PDF, ya tidak tahu itu halaman apa. Faslun fi bayani jami'in ma wajaba bil iman wal barahin dalat ala haqiqatil iman. Pasal dalam penjelasan seluruh apa-apa yang wajib dengannya keimanan dan juga penjelasan-penjelasan atau bukti-bukti yang menunjukkan atas hakikat keimanan tersebut. Jadi kita akan bahas tentang masalah keimanan, khusus tentang hukum iman. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum. Faslun, arkanul iman sittatun. Ya. Bahwa rukun iman itu ada 6. Al-iman atau iman lughatan secara bahasa artinya tasdik, pembenaran. Secara syara, ya, rukun iman itu adalah iqbalul qalb wa iz'anuhu lima ulima bi darurati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Secara syariat atau secara syara, iman itu adalah penerimaan hati dan juga kepasrahan terhadap apa-apa yang diketahui secara daruri bahwasanya hal tersebut min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berasal dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu definisi iman, ya, dan juga tentu banyak juga ulama-ulama lain yang memberikan definisi terkait dengan iman yang kurang lebih sama, ya. Adanya satu hal yang mesti diyakini, ya, dan keyakinan itu ya, bahkan di salah satu kitab dinyatakan bahwa iman itu adalah tasdikun jazimun mutabiqun min laqi an dalil. Dilanjutkan, ya. Tadi ada sedikit masalah dengan siang. Ya, jadi dalam satu kitab dinyatakan bahwa iman itu adalah pembenaran yang pasti. Ya. Tasdikun jazimun mutabiqun min laqi, yang sesuai dengan fakta disertai dengan dalil-dalil. Jadi itu beberapa pengertian tentang iman. Makna iman menurut musannif adalah annal ajza allati tatahaqqaqu mahiyatul iman illa biha sitatun. Bahwasanya bagian-bagian yang tidak akan terrealisir, tidak akan terwujud, tidak akan tercapai mahiyatul iman, ya, kecuali dengannya itu ada 6. Sesuatu yang memang mesti ada dalam keimanan itu, dan kalau tidak ada maka tidak bisa terwujud keimanan itu, maka itu ada 6. Yang pertama, antuk minubillah. Antuk minabillah artinya engkau beriman kepada Allah. Al-makna al-awal min arkanil iman al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun wa annahu wahidun fi zatihi wa sifatihi wa fa'alihi la syarika lah fil uluhiyah wa hiya istihqaqul ibadah. Maknanya adalah yang pertama, rukun iman al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mawjud, ada. Ya, ada. Wa annahu wahid. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu esa, ya, satu. Fi dzatihi wa sifatihi wa fa'alihi. Ya, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, dan juga di dalam af'alnya ataupun perbuatan-perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah, ketuhanan, yakni terkait dengan istihqaqul ibadah. Bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bi dzatihi al-'aliyah. Bahwasanya
wajib juga pada setiap annahu yajibu lahu ta'ala, bahwa wajib ya, kita mengharuskan Allah Subhanahu wa taala setiap kesempurnaan yang yaliqu bi dzatil aliyah, yang terkait dengan zatnya yang maha tinggi. Jadi wajib mengimani ya, tentang setiap kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan zatnya yang maha tinggi. Wa yastahilul alaihi jami'un naqais, dan juga memustahilkan atas seluruh kekurangan-kekurangannya. Jadi ini definisi tentang iman. Dan nanti kita akan bahas beberapa penjelasan apa itu tentang zat Allah, sifat Allah, dan afal Allah. Wa'lam, ketahuilah, annahu yajibu 'alal mukallaf ay ya'rafa min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala. Bahwasanya wajib bagi seorang mukallaf untuk mengetahui ya, terkait dengan akidah iman, aqaidil iman, prinsip-prinsip, fondasi-fondasi keimanan. Fi haqqihi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala. As-sifatul wajibah lahu wal mustahilata alaih. Yakni tentang sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, wal jaizata fi haqqihi, dan juga hal yang mustahil, maaf ya, yang boleh, jaiz ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyumina bi wujudil wajibah, dan juga mengimani ya, sesuatu yang mengharuskan dengan adanya kewajiban, diwujubil wajibah. Wa istihalatil mustahilah, dan memustahilkan ya, meniadakan yang mustahil dan membolehkan yang jaiz. Itu semua menjadi bagian dari keimanan kita ya, mengharuskan yang wajib, memustahilkan yang mustahil, dan membolehkan yang jaiz. Fal wajibatu isyruna sifah, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat. Jadi ada sifat wajib bagi Allah jumlahnya 20. Yang pertama adalah al-wujud. Ya, Allah itu ada. Wal qidam, Allah itu terdahulu. Wal baqa, Allah itu tetap, abadi. Wa mukhalafatu lil hawadits, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Wa qiyamu bi nafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Wa daniyat, Allah itu esa. Wal qadar, qudrah, ya, Allah itu mampu, iradah, maha berkehendak, wal ilm, mengetahui, al haya, hidup, wasam'u, mendengar, wal basar, melihat, wal kalam, dan bercakap. Nah, ini yang disebut dengan sifat ya, yang al-wujud itu zat. Bahwa Allah itu zatnya ya ada. Ya. Sifatnya qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, wahdaniyat, qudrah, iradat, ilmu hayat, sama rasul. Kalam. Nah, kemudian ada yang kemudian dimaksud dengan terkait dengan masalah Allah. Ya. Wa kaunuhu qadiran. Nah, ini kalau di nadoman itu biasa tanpa ada kaunuhu. Kalamun qadiran murid dan aliman hayyan sami'an bisuran mutakalimah. Seterusnya. Kalau ini kaunuhu qadiran, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala keberadaannya itu qadirun, maha mampu. Ya. Mampu melakukan apa saja. Qadir. Wa kaunuhu muridan, dan Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak. Wa kaunuhu aliman, dan Allah Subhanahu wa taala keberadaannya maha mengetahui. Wa kaunuhu hayyan, bahwa Allah Subhanahu wa taala keberadaannya itu maha hidup. Dan juga kaunuhu sami'an, keberadaannya itu maha mendengar. Wa kaunuhu basiran, keberadaannya itu maha melihat. Wa kaunuhu mutakalliman, dan juga keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu maha bercakap-cakap. Itu adalah sifat-sifat wajib bagi Allah, ada 20 sifat ya. Baik terkait dengan zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Nah, sekarang
Sifat mustahil bagi Allah juga ada 20. Nah, yang ini bertentangan atau kebalikan dari sifat wajib yang tadi disebutkan. Adam, ya sifat mustahil bagi Allah yang pertama itu Adam. Artinya Adam itu tidak ada. Ini lawan dari wujud. Ya. Kemudian Al-Qudus. Qudus itu baru. Ya, lawan dari Idam. Kemudian Tu'ul Adam. Itu adalah lawan dari Pakok. Ya. Artinya tidak kekal. Kemudian Mumatsalatul Hawadis. Ya, Allah itu semisal dengan makhluknya. Bertentangan sikap dengan sifat mukhalafatuhu bil hawadis. Ya, ini mah semisal atau sama dengan makhluknya. Wa adamul qiyam binafsihi. Allah tidak berdiri sendiri. Wa adamul wahdaniyat. Allah tidak satu. Wal aju an ay mungkin. Lawan dari qadar. Allah subhanahu wa ta'ala lemah dari segala macam kemungkinan. Kemudian wa ijadu bisyai'in minal alam. Ma'a karohiyati liwujudihi. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mewujudkan sesuatu yang ada di dunia ini, ketika mewujudkannya itu disertai dengan keterpaksaan. Keterpaksaan untuk mewujudkannya. Nah, ini bertentangan dengan sifat dari muridan ya, ataupun iradah. Iradah Allah maha berkehendak. Ya, kehendak Allah tanpa keterpaksaan. Tidak ada yang memaksa. Kemudian al-jahal, lawan dari ilmu, ya bodoh, tidak tahu. Al-maut, lawan dari hidup, ya. As-somam, lawan dari tuli, ya. Maaf, ya. As-somam itu tuli. Al-amma adalah buta, lawan dari melihat. Kemudian al-bakam, lawan dari bisu, ya, lawan dari bercakap-cakap. Wa kanu ajijan, wa kanu karihan, wa kanu jahilan, wa kanu mayitan, wa kaunuhu asoma, wa kaunuhu a'ma, wa kanu abkam. Nah, itu semua lawan-lawan dari sifat yang tadi disebutkan, ya qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Al-jaizatu wahidatun. Sementara sifat yang jaiz, ya tadi sifat yang mustahil. 20 sifat yang wajib sudah, 20 sifat yang mustahil sudah. Sekarang satu saja sifat yang jaiz. Itu apa? Allah subhanahu wa ta'ala fi'lu kulli mumkin wa autar fi'lu mumkin kullu mumkin autarki. Setiap kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan apa saja pada setiap kemungkinan ataupun meninggalkannya. Ya, fa'ala atau tarokahu. Fa'ala kulla mungkin atau tarokahu. Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja ya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu jaiz. Ya, terkait dengan memungkinkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Wal wajibuhunna ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Yang wajib di sini yaitu sifat wajib tadi yang 20 ya adalah ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang dalam gambaran akal itu adalah tidak mungkin tidak ada. Ya, artinya harus ada. Ya, sifat wujud itu harus ada. Secara akal tidak mungkin Allah itu tidak ada. Demikian juga bidang bako dan seterusnya. Sementara sifat mustahil malah yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak tergambar dari akal adanya. Ya. Bahwa Tuhan itu misalnya punya sifat mumatsalatul hawadis. Nah, itu tidak mungkin kalau ada sifat seperti itu pada Tuhan, pada Allah. Jadi seperti itu terkait dengan sifat wajib, sifat mustahil, wal jaiz, ya, sementara sifat jaiz ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang tergambar di dalam akal, baik itu ada atau tidak ada. Jadi ya, mungkin bisa melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu, yaitu jaiz. Nah, ikhwani fillah rahmatullah, sifat-sifat ini sebenarnya menjadi parameter. Parameter ketika orang bisa saja menduga sesuatu itu dijadikan sebagai Tuhan.
ya, menjadikan sesuatu itu sebagai sesembahan. Nah, parameternya sifat 20 ini. Kalau yang disembah tadi, yang diklaim sebagai Tuhan tadi, memenuhi sifat wajib di sini, memenuhi sifat mustahil di sini, memenuhi sifat jaiz di sini, ya silahkan. Itu disembah. Tapi pada faktanya tidak mungkin. Ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Coba saja kita elaborasi. Ya. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah saat ini, pasti dia tidak memenuhi sifat-sifat ini. Dan sifat-sifat ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini boleh dikatakan sebagai tolak ukur. Seseorang itu ketika menuhankan sesuatu, nah kalau ukurnya di sini. Kalau misalnya yang disembah itu ternyata tidak bako, tidak kekal, nah itu bukan Tuhan. Ternyata yang disembah itu tidak kudroh, juga bukan Tuhan. Jadi itu terkait dengan masalah rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal malaikatihi. Setelah iman kepada Allah, yaitu iman kepada para malaikat Allah. Al malaikah jamak, malaikat itu jamak dari malak, bifatilam, malak, lak. Ya, kalau malik raja, kalau muluk kerajaan, muluk. Kalau malak malaikat. Jamak malak itu mufrad, jamaknya malaikah. Tapi sudah kita biasa menyebut, meskipun menunjukkan satu, ya kita sebutnya malaikat dengan kata yang jamak, ya jamak. Padahal kalau tunggal mestinya malak, ya, cuman tidak umum di kita. Ya. Nah, misalnya malak Jibril, malak Mikail, tapi kita sebutnya malaikat Jibril, malaikat Mikail. Padahal malaikat itu jamak, ya, untuk banyak malaikat. Sama seperti ulama, ulama itu jamak, ya, mufradnya alim. Tapi ketika kita mengatakan si fulan, kiai fulan itu adalah seorang ulama, berarti ulama jamak. Seorang alim, itu lebih tepat. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Tidak ada persoalan, ya, sekedar pengistilahan saja. Wahum ajsamun, wahum ajsamun, nu apa? Ya, wahum ajsamun nuraniyatun, mubarra'atun minal kudurati al jasmaniyati qadiratan ala tashakkuli bil ashkalil mukhtalifah. Bahwa malaikat itu adalah jism. Ya, jadi masalah malaikat itu ada jism. Ya, memang ada bentuknya. Ada bentuknya. Ya, itu nuroniyah dalam bentuk cahaya. Ya, cahaya. Memang malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ya, mubarra'atun minal kudurat. Kemudian apa? Mubarra'ah. Yang mubarra'ah itu dikosongkan. Ya, dikosongkan dari segala macam kotoran-kotoran jasmaniyah. Ya, kotoran-kotoran yang sifatnya jasmaniyah. Maaf ya, misalnya kayak malaikat tidak pernah buang air besar, tidak pernah buang air kecil, gitu ya. Nah, itu dikosongkan di hal-hal yang demikian. Qadiratun ala tasyakkuli bil iskal mukhtalifah. Dan malaikat itu mampu untuk berubah bentuk, ya, dengan bentuk yang berbeda. Jadi seperti banyak keterangan di dalam hadis, ya, malaikat Jibril itu kadang beliau ini berbentuk seperti manusia, ya. Dan biasanya menurut keterangan itu malaikat, ya, ketika berubah bentuk seperti manusia, itu adalah manusia yang ganteng, yang tampan, yang bersih, ya, bersih. Menjadi seorang kakek-kakek yang berpakaian putih-putih. Itu dalam bentuk yang memang apa ya, bersih, putih, dan tidak jorok. Itu penggambaran malaikat. Nah, beda halnya dengan jin. Ya, kalau jin menampakkan diri
kepada manusia dalam bentuk yang kotor, ya biasa. Bisa juga yang bersih, yang kotor-kotor. Ya, bisa jadi dalam satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah membunuh seekor ular. Ternyata ular itu adalah jin, gitu, ya, dalam hadis dinyatakan demikian. Sehingga untuk dalam tanda kutip menebusnya, beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha membebaskan budak karena telah membunuh jin tadi. Jadi itu ya, baik jin maupun malaikat itu bisa berubah bentuk, ya, bismillah tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal makna anna min arkanil iman, bahwa makna ya, yang kedua dari rukun iman adalah al-iman bil malaikah, iman kepada malaikat. Maknanya adalah al-imanu bihim iqbalul qalbi wa ad'anhi, yaitu menerima, ya, penerimaan hati dan juga ketundukan. Artinya kita menerima, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah, bi annahum ibadul lillahi mukramun, dan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya, surat At-Tolak. La ya'sunallaha, ya, mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat malaikat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anam sufara Allahi, dan mereka itu adalah sufara, apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu. Wa baina khalqihi, ya, antara Allah dengan bainahu wa baina khalqihi, antara Allah dengan hamba-hambanya, ya, dengan makhluk-makhluknya, ya, di utusan Allah. Mutasarrifuna fihim kama adina, mereka melakukan, ya, apa saja, ya, dalam posisi mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan. Shadiquna bima akhbaru, dan mereka membenarkan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dengannya, informasikan. Wa annahum balighuna minal kafrati ma la ya'lamu illallah taala, dan mereka jumlahnya, ya, banyak, ya, bahwasanya mereka tuh jumlah itu sangat banyak. La ya'lamu, dan tidak ada yang tahu tentang jumlah malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alhamdulillah jumlah malaikat itu ternyata memang banyak sekali. Bahkan makhluk Allah yang paling banyak itu ya malaikat. Ya, malaikat. Karena mengurus semua makhluk, tidak hanya manusia, semua makhluk yang diurus oleh malaikat, ya, sehingga jumlahnya banyak. Satu orang manusia saja, yaitu diurus oleh banyak malaikat. Meskipun nanti kita akan mendapati penjelasan bahwa jumlah malaikat itu ada 10 berdasarkan tugas-tugasnya. Tapi ini bukan menunjukkan bahwa malaikat itu jumlahnya 10. Wajibul imanu tafsilan bi asyrati minal malaikah, dan wajib mengimani secara rinci dengan 10 dari malaikat, ya, malaikat Allah. Siapa 10 malaikat Allah itu? Jibril yang mengamanahkan wahyu, menyampaikan wahyu, wa huwa afdalul malaikah. Dan Jibril itu adalah seabdol-abdolnya para malaikat. Antara semua malaikat ada yang lebih utama, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Wa Mikail, kemudian kedua adalah malaikat Mikail. Al-muwakkalu bil amtar, itu tugasnya malaikat Mikail itu adalah menurunkan hujan, ya, memberikan rezeki, malaikat Mikail. Wa Israfil, kemudian yang ketiga malaikat Israfil, yaitu tugasnya al-muwakkalu bin nafhi fisur,
beliau ini ditugaskan untuk meniup sasangkala. Ya, baik yang pertama, di mana seluruh makhluk itu akan mati, ataupun sasangkala yang kedua, di mana seluruh makhluk itu akan hidup kembali. Kemudian Israel, ya, al-muwakkalu yaqbidul arwah. Betul ya, ya. B. Ya. Malaikat Mikail ini tugasnya adalah, maaf ya, Israel itu tugasnya adalah mencabut arwah ataupun mencabut nyawa. Wa munkar wa nakir alladzani yas'alani al-maiti fil qabrihi. Tugas dari malaikat munkar dan nakir adalah yas'alani. Mereka akan mempertanyakan atau menanyakan mayit manusia ketika meninggal di kuburnya. Kemudian Raqib dan Atid, alladzani yaktubani al-hasanati was-sayyi'at. Malaikat Raqib dan Atid tugasnya adalah mencatat baik dan buruk ya, manusia ketika hidup di dunia. Sedangkan malaikat Ridwan adalah qadinul jannah. Tugasnya adalah menjaga surga. Wa malik qadinun nar. Tugasnya adalah menjaga neraka. Ini 10 malaikat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib mengimaninya. Apakah jumlah malaikat tadi ada 10? Tidak. Ya, ini hanya tugas dan fungsinya saja. Tadi jumlah malaikat itu banyak sekali. Baik, kemudian rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah wa kutub. Al-makna. Mana iman kepada kitab Allah adalah anna qalita min arkanil iman al-imanu yakfi kutubihi bi kutubillahi ta'ala. Bahwasanya yang ketiga dari rukun iman adalah iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nal iman dan makna dari iman kepada kitab-kitab itu adalah al-imanu bi annaha kalamullah ta'ala al-azali al-qadim al-qaim bizati al-munazzahu 'anil harfi was sauti wa anna kulla ma tadammanatu haqqun wa sidqun. Bahwasanya kitab-kitab itu adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang qadim, yang terdahulu, yang qaim bi zatihi, berdiri dalam zatnya, wal munazzahu 'anil harfi was sauti, yang disucikan dari huruf suara. Jadi tidak seperti makhluk. Kalamnya makhluk, dia memiliki huruf. Kalamnya manusia, makhluk memiliki suara. Sedangkan Allah disucikan dari hal yang demikian. Wa nakula matadammanathu haqqun wa sidqun. Bahwasanya setiap apa yang diimani itu adalah hak dan juga benar. Wahia mi'atun warbaatun unjur. Bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan itu jumlahnya banyak. Ya, di sini ada dijelaskan ada mi'atun arba'ah. Ada 104. Nah, 104 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak semuanya kitab, ya ada suhuf-suhuf di antaranya. Yaitu khamsuna ala syekh. Ada 50 suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syed. Kemudian salatu ala Idris, 30 kepada Nabi Idris, wa asyarah ala Adam. Kemudian 10 kepada Nabi Adam, wa asyaratu ala Ibrahim, dan juga 10 kepada Nabi Ibrahim. Ya. Nah, ini semua suhuf yang diberikan kepada para nabi-nabi tadi. Wa Taurat, dan Taurat alal Musa diberikan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Furqan kepada Nabi Muhammad SAW, atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Ya, ada jumlahnya 104 menurut suami. Kalau tidak salah di tafsir Sa'adi juga ya, 104. Allah alam seperti itu. Kemudian selanjutnya iman kepada Rasul Allah wa Rasulihi.
Ar-rusul hum al-anbiya alladzina umiru bi tablighi ma Allahu bihi ma Allah bihi, bahwa rasul adalah para nabi, ya, alladzina umiru, di mana mereka diperintahkan untuk menyampaikan ma Allahu bihi, apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka, menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Itulah usul. Makna, ya, dari iman kepada Rasul ini adalah an-rabi min arkanil iman al-imanu bir-rusul, bahwasanya yang keempat dari rukun iman adalah rukun iman kepada para rasul. Wa manal iman bihim, dan makna iman kepada rasul adalah al-imanu bi annallaha arsalahum ilal khalq, bahwasanya Allah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus mereka untuk makhluknya, di hidayatihim, ya, dengan membawa hidayah atau menunjukkan kepada hidayah, ya, untuk mereka. Wa takmili ma'asyihim wa ma'adihim, dan juga untuk menyempurnakan kehidupan mereka, yang makhluk tadi, dan juga ma'adihim, tempat kembali mereka atau akhirat mereka. Jadi itu fungsi dari para rasul, ya, menyampaikan hidayah kepada makhluk agar hidup mereka sempurna, baik di dunia dan juga di akhirat. Wa yadahum bil mu'jizati dalati ala sidqihim wa annahum ballaghu 'anillahi risalati. Dan rasul-rasul itu diperkuat dengan mukjizat. Mukjizat adalah yang menunjukkan atas kebenaran mereka. Jadi fungsi mukjizat itu agar orang-orang yang membantahnya, orang-orang yang mengingkarinya itu, ya, bisa meyakini bahwa memang yang dihadapinya itu bukan sembarang manusia, tapi manusia utusan Allah karena membawa mukjizat yang kharikul ada, yang itu tentunya sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Sehingga apa yang disikapi nanti oleh umatnya adalah membenarkan, ya, sidqihim wa annahum ballaghu 'anillah, dan mereka para rasul itu menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala risalah Allah, wa bayyanu ma amaruhum bi bayanihi lil mukallafin, dan juga mereka para rasul itu menyampaikan apa-apa yang Allah perintahkan dan juga menjelaskannya untuk mukallaf, ya, orang-orang yang diberikan taklif hukum. Ya. Nanti ada penjelasan di pasal-pasal selanjutnya mengatur mukallaf. Ya. Mukallaf, ya, orang yang bertemu hukum. Wa nau yajibu ihtiramuhu kullu, dan wajib, ya, menghormati mereka seluruhnya. Wa ada mutafriqi baina ahadin minhum, dan tidak boleh adanya tafrik, yang membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, ya. Yang satu diimani, yang satu tidak. Itu adalah Bani Israel, ya, mengimani satu bagian rasul tapi mengingkari sebagian rasul yang lain. Bagi sikap seorang muslim adalah la nufarriqu baina ahadin min rasul, tidak membedakan salah satu pun dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah utusan Allah. Wa annahum ma'sumuna bis-saghair wal kaba'ir, dan mereka para rasul itu dimaksum, terbebas dari dosa, baik dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Ini jadi pembahasan, ya, para ulama tentang apa itu maksum. Ustaz, mohon izin Ustaz, mungkin 15 menit Ya. ke depan boleh untuk tanya jawab saja Ustaz. Ya, boleh. Agak panjang pertanyaannya, saya banyak nih Ustaz. Ya, sampai sana, ya, bahwa Ya, Ustaz. para rasul itu dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dosa, yang baik dosa kecil maupun dosa besar. Baik, itu saja, barangkali ada yang perlu didiskusikan enggak? Ya, baik Ustaz. Ada banyak pertanyaan yang dimasuk di kolom chat nih Ustaz. Ya.
Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz. Yang pertama, apakah sifat 20 Allah itu hanya ada di mazhab Syafi'i saja? Nah, Ya, jadi itu adalah dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, atau kita kenal dengan Asy'ariyah, ya. Jadi itulah sifat 20 ataupun 20 sifat. Dan tentu sekali lagi ini tidak lantas membatasi Allah hanya dalam 20 sifat. Ya, sifat-sifat itu Allah itu banyak, ya. Di dalam Asmaul Husna ada 99. Jadi tidak membatasi itu. Tapi tadi yang tadi disampaikan bahwa sifat-sifat Allah yang 20 itu, ya, itu agar kita betul-betul memahami, ya, tentang siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk membantah kalau ada orang yang mengklaim bahwa ada Tuhan selain Allah, ya silahkan diuji dengan 20 sifat ini. Itulah kurang lebih, ya. iya, Di baik, Ustadz. yang lain, ya tentu ini karena adalah dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, Ustadz. Karena memang di beberapa pandangan dari apa namanya, selain dari mazhab Syafi'i memang tidak pernah ada satupun yang menyebutkan demikian ya. Termasuk di kalangan para Salafi itu ini tidak membahas perkara yang 20 sifat. Jadi ada Ya, beda mungkin ya. ada yang kemudian membagi sifat Allah itu hanya dua, sifat Iya, uluhiyah dan sifat rububiyah. Ya. betul, Ustaz. Ya. Tapi ya itu juga hanya sekedar menyederhanakan, ya. Tidak hanya Hmm. tidak membatasi Allah di dua sifat, karena sifat Hmm. Allah itu banyak. Ya. Banyak. Ya, Ustaz. Baik. Baik, Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang malaikat, ya. Tentang malaikat. Sering Kenapa? Kurang jelas. terdapat beberapa pertanyaan. Iya, Ustaz. Sering banyak yang Ya. bertanya, Ustaz, ya. Jadi banyak pertanyaan yang berkembang itu kadang gini. Jika wahyu itu sudah 100% turun, lantas apa kerjaan malaikat Jibril? Nah, gitu. Gimana? Karena tadi disebutkan Terpotong-potong. malaikat. Ya, baik, Ustaz. Pertanyaan ini sering muncul di kalangan kaum muslimin ya, terkait dengan tugas malaikat Jibril, Ustaz. Jelas, Ustaz, suaranya? Iya. Jadi, kalaupun wahyu itu sudah turun 100% gitu ya, kemudian apa pekerjaan selanjutnya bagi malaikat Jibril ini? Gitu, Ustaz. Ya, setahu saya memang tugas pokok, ya mungkin boleh dibilangnya. Tugas pokok malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Tapi ada tugas yang lainnya, saya lupa lagi ya. Nah, tapi ada itu, ya. Jadi setelah malaikat Jibril selesai uh, menyampaikan wahyu dengan tuntasnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, tidak kemudian malaikat Jibril itu tidak bertugas lagi, alias jobless, gitu ya. Tapi ada lagi tugas yang lain yang itu tadi, maaf saya lupa persis itu. Tapi itu ada di hadis yang menyampaikan. Ya, baik, Ustaz. Ya, mungkin nanti akan dilanjut mungkin literasinya dari pertanyaan ini di pertemuan selanjutnya, Ustaz. Ya, kemudian pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Suaranya jelas, Ustaz? Ya, ini jelas. Ya, baik. Ini terkait dengan pertanyaan masih di seputar malaikat dan manusia ya, perbandingan. Jika manusia itu bertakwa, gitu Ustaz ya, maka level manusia itu akan melebihi para malaikat. Nah, pendapat yang demikian ini adalah Ini pendapat yang sahih potong-potong atau lagi tidak? suaranya. Ulangi Baik, lagi. Ustaz. Siap, diulang, Ustaz. Baik. Ya. Jika manusia bertakwa, ya, maka level manusia itu akan melebihi malaikat, Ustaz. Ada yang berpendapat demikian. Nah, ini bagaimana Masya pandangan Ustaz Allah. tentang pendapat begini, Ustaz? Iya, saya tidak bisa mencerna secara utuh ini pertanyaannya. Tadi putus-putus terus ya. Coba ada chatnya nggak ya?
Itu chatnya langsung ke pribadi, Ustaz. Ada nggak? Jelas, Ustaz? Coba, Masih jelas, Ustaz? iya, nggak jelas ini suaranya. Ya, baik, Ustaz. Jadi kalaupun Diulang lagi coba. kalau manusia itu bertakwa, Ustaz, ya, maka level dan derajat manusia itu akan melebihi para malaikat. Nah, betulkah demikian, Ustaz? Bagaimana pendapat Ustaz tentang pertanyaan ini? Jika manusia bertakwa, maka level manusia akan melebihi malaikat. Malaikat. Gitu ya. Ya, betul, Ustaz. Betulkah? Bagaimana pandangan Ustaz? Nah, itu Ya, ya. itu, Ustaz. Ya, Betul. jadi ya memang kenapa manusia itu dianggap manusia makhluk yang paling mulia. Ya, ya, bahkan tadi ya ketika manusia itu bertakwa, kemuliaannya melebihi malaikat. Ya, karena memang ya manusia itu diciptakan potensinya berbeda dengan malaikat. Malaikat diciptakan ya tidak memiliki potensi seperti manusia yaitu fujuroha wa taqwaha. Ya, sifat fujur dan sifat takwa. Ya, malaikat memang di ya, bahasanya dalam tanda kutip didesain ya untuk menjadi makhluk yang taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala manusia dengan sifat fujurnya mampu kemudian sifat fujur dan takwanya tadi ternyata mampu mengalahkan sifat fujur ya, ketakwaannya tersebut, maka dia mulia. Kenapa? Telah melewati satu proses di mana proses itu adalah bentuk mujahadah ya, bentuk keseriusan dia untuk menjadi hamba Allah yang taat dengan cara menenggelamkan aspek-aspek fujurnya tadi. Dan itu yang tidak dilakukan oleh malaikat. Ya. Jadi inilah yang manusia itu yang mampu melebihi ya, kemuliaan malaikat karena seperti itu. Ya, memang ada nanti beberapa diskusi para ulama terkait dengan apakah lebih mulia malaikat ataukah manusia. Tapi yang pasti adalah manusia itu terutama ada manusia yang paling mulia dan kemuliaannya melebihi malaikat, yaitu Rasulullah SAW. Yang Allah Subhanahu Wa Taala dimuliakan dan kemuliaannya melebihi para malaikat. Demikian juga adalah orang-orang yang taat yang meneladani baginda Nabi SAW. Mereka juga masuk manusia-manusia yang atau makhluk Allah yang mulia. Begitu, Mas Arwin. Ya, baik, Ustaz. Suaranya jelas, Ustaz? Jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, itu tadi masih ada di kolom chat, tapi yang pertanyaan berikutnya ini langsung direct, Ustaz. Yang tadi itu bisa ke Ya, semua orang ya. Baik, selanjutnya mana? pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan yang keempat ini tentang tugas malaikat pencabut nyawa nih, Ustaz ya, Israel. Kalaulah memang di dunia ini dalam satu hari ataupun dalam satu waktu gitu, Ustaz ya, yang meninggalnya itu banyak, Ustaz, nggak hanya satu. Lantas apakah hanya satu malaikat saja yang mencabut nyawa ataukah memang seperti apa itu, Ustaz? Penjelasannya gitu, Ustaz. Ya, sebenarnya sama pertanyaannya juga ya ketika bertanya terkait dengan yang memberikan rezeki. Ya. Yang diberikan rezeki itu manusia tidak hanya satu, ya, miliaran, kafir maupun muslim. Bahkan tidak hanya manusia, ya rezeki juga akan didapat oleh para makhluk. Apakah malaikat Israfil sama ya Mikail yang memberikan rezeki itu juga jumlahnya satu. Nah ini ada beberapa penjelasan kaitannya dengan hal seperti itu. Pertama, dinyatakan bahwa mereka itu para malaikat ya dalam tanda kutip ya sebagai pemimpinnya ya. Sehingga mereka punya tentara-tentaranya, punya anggota-anggotanya lah bahasa kita ya. Yang diberikan tugas seperti itu untuk memberikan rizki, untuk mencabut nyawa ya. Jadi tidak hanya satu malaikat ya. Banyak malaikat tadi karena jumlah yang diurus itu banyak, maka malaikat itu jumlahnya tidak terhitung banyak. Itu pertama. Ada pandangan kedua, nah ini saya kutip dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, logikanya begini untuk mencabut nyawa itu. Ya, logika kan begini. Ketika ada satu
satu gardu, maaf ya, ada sekian rumah yang akan dimatikan, ya, maka cukup PLN itu mematikan satu gardu saja, ya, yang si gardu itu nyambung ke beberapa rumah yang mau dimatikan tadi, ya. Tidak perlu PLN itu mematikan setiap kilometer ataupun listrik yang ada di tiap-tiap rumah, cukup gardunya saja, ya. Nah, malaikat Israel ketika mencabut nyawa itu ya tidak mesti setiap nyawa dicabut. Cukup apa ya, channel ataupun apanya lah ya, kalau kita pakai analog tadi ya, untuk mencabut itu. Cuma sekali lagi ya, karena tidak ada penjelasan yang rinci tentang hal itu, kita mengimani bahwa yang mencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Bagaimana cara mencabut nyawanya? Ya seperti tadi beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama untuk memudahkan logika kita, ya, ketika mengimani bahwa tugas malaikat Israel itu mencabut nyawa. Begitu kurang lebih. Ya, baik. Jadi ini kalau dalam simpel pemikiran manusia itu kan serba praktis ya. Kalau mau mencabut sesuatu ataupun mematikan sesuatu, apalagi sekarang eranya era terpusat ya, tersentral, terkontrol ini ya. Tinggal cabut, ujungnya mati semua. Tinggal pencet satu tombol, ini kita semua bermain-main dengan tersebar logika, gitu ya. ya. Misalnya logika kita tidak tahu benar atau salah, tapi untuk mendekatkan pemahaman kita terkait dengan itu. Misalnya di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan nih, bahwa yang mati jam 10 malam tanggal 13 Juli, ya, itu siapa saja, itu kan sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Ya. Betul, Ustaz. Ya. Nah, malaikat Israel ya tidak mesti mendatangi setiap rumah-rumah gitu ya. Kalau logika Kiai Haji Jainuddin MZ ya kita pakai begitu. Tapi kalau pendapat yang tadi, di mana malaikat Israel itu memiliki bala tentaranya, ya mereka-mereka itulah yang mencabut nyawa ya, setiap manusia. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kalaupun secara logika itu memang bisa dipakai, Ustaz. Betul, memang kondisinya seperti manusia saja bisa untuk mempersimpel gitu ya, mempermudah pekerjaan dengan cara seperti tadi. Yeah. Tapi kalaupun tadi di penjelasan secara kitab ini memang jumlah yang paling banyak Allah ciptakan makhluknya itu adalah para malaikat. Artinya memang sepakat dengan setiap malaikat itu ada penggawanya dan punya pasukan gitu, Ustaz. Itu juga mendekati betul, Ustaz. Jadi memang pendapat dua-duanya itu bisa diterima dengan akal kita lah, masuk semuanya, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya nih terkait dengan penjelasan kitab, Ustaz. Kitab dan suhuf gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya antara kitab dan suhuf itu yang pertama, kemudian masih berlanjut. Ini satu pertanyaan, Ustaz. Kalaulah memang kitab itu tadi disebutkan banyak, ya, hampir ada sekitar 104 gitu, Ustaz. 104 kitab. Mestikah kita mengimani dari segitu banyaknya, ya? Atau cukup yang mengimani itu hanya 4 saja, Ustaz? Kalaulah memang yang lain itu seperti suhuf ada yang 50 dikasih ke Nabi Sis, ya. Kemudian 30 dikasih ke Nabi Idris dan 10 dikasihkan ke Nabi Adam dan kemudian kepada Nabi Ibrahim. Nah, suhuf itu kan belum pernah belum pernah tahu lah kita sepemahaman gitu ya. Kalaupun yang pasti tahu itu yang 4-nya saja gitu, yang sering disebutkan. Walaupun di dalam Al-Quran, di Quran surat Al-A'la itu ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu. Nah, mohon penjelasan, Ustaz ya. Ya, walau alam. Setahu saya suhuf itu adalah lembaran-lembaran, ya, yang belum terbukukan, ya, lembaran-lembaran lepas, gitu ya, itu namanya suhuf, gitu ya. Sedangkan kitab itu lebih komplit, ya, tidak sekedar lembaran, tapi lebih komplit dibandingkan dengan suhuf, gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya perbedaan antara kitab dengan suhuf. Jadi isinya ya tentu lebih lengkap juga ya, kitab itu dibandingkan dengan suhuf. Kemudian
yang kedua ya berkaitan dengan jumlah ya. Mana yang kita wajib diimani, ya, kita kembali kepada dasar apa ya yang mesti dijadikan hujah untuk keimanannya. Iman itu hal yang penting prinsip. Nah, dalilnya iman itu harus yang mutawatir ya, baik Al-Qur'an maupun hadis yang mutawatir. Itu keimanan yang tentu berbeda dengan hukum syariat. Andaikan ada literatur atau mungkin juga hadis-hadis yang memang tidak sampai pada derajat mutawatir ya, yang menyebutkan ya, tentang hal-hal yang demikian tadi, ya tentu itu tidak masuk dalam kategori iman. Dalam arti ketika orang tidak mempercayainya, tidak sampai jatuh kepada kufur. Nah itu ya, pokok pangkalnya begitu ya, bukan kemudian ditolak hadis ya tidak ya. Andai ada orang yang menolaknya ya karena itu dibangun di dasar hadis yang tidak mutawatir, maka itu tidak menjadikan kufur yang bersangkutan. Nah itu ya terkait dengan kenapa hujah keimanan itu harus uh, mutawatir. Ya. Nah yang jelas ya di dalam Al-Quran itu ya yaitu tadi yang kita ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa ya. Sementara mungkin kita hanya mengenal dalam beberapa keterangan. Saya juga belum tahu persis ya, ya terkait dengan suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syed, ya, kepada Nabi Adam. Gitu ya. Ya mungkin ada, ya itu dijadikan sebagai bahan referensi kita. Ya, ada yang demikian, gitu ya. Tapi kalau itu memang diambil dari keterangan yang tidak qat'iyyu subut wa qat'iyyu dilalah, ketika ada orang mengingkarinya tidak jatuh kepada kafir. Tapi kalau ada orang yang mengingkari bahwa Nabi Isa alaihissalam itu menerima kitab Injil, itu bisa jadi kafir. Kenapa? Karena itu sudah tertera dalam Al-Quran yang mutawatir. Itu penjelasannya ya terkait dengan apa yang tertulis di sini ya, beberapa kitab atau suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi yang ada. Allah a'lam. Itu? Pemutus Al Erwin. Halo? Mic-nya dibuka Al Ada? Erwin. Anji, siap. Siap. Baik, Ustaz. Masih ada 3 pertanyaan lagi, Ustaz. Punten. Gimana? Ini terkait dengan tadi ada pembahasan mengenai perihal membunuh jin dalam bentuk binatang. Nah, ini, Ustaz. Itu kan harus memerdekakan budak ya. Kadang kita itu nggak tahu posisinya, Ustaz. Kadang membunuh ular itu kan sering ya. Nah, ini bagaimana kita memposisikan perihal seperti itu, Ustaz? Tahu apakah itu makhluk yang lain yang kemudian merubah dirinya jadi binatang gitu ya, kemudian kita bunuh. Nah, bagaimana Ustaz mendudukkan posisi yang demikian ini, Ustaz? Ya kita tidak tahu ya. Nah, nunaku zohir ya zohirnya ular ya. Apakah dia itu jelmaan dari jin? Ya kita Jin, tidak ya. tahu. Ya Isa juga kan tidak tahu bahwa itu adalah jelmaan dari jin, kecuali setelah disampaikan oleh Nabi bahwa itu adalah jelmaan dari jin. Ya, jadi hal-hal yang demikian memang tidak bisa ya kita pastikan sebagai manusia. Ya. Kita hanya tahu dari bentuk penampakan. Ya, zohirnya ya, Ustaz. Tidak sampai diberikan informasi yang lebih ya dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah yang gaib seperti itu. Baik, Ustaz. Siap. Ya, berarti kita hanya menghukumi yang terlihat secara zohir saja, Ustaz. Ya, kalaupun ular masuk rumah ya sudah gitu ya. Dibunuh ya sudah lah, bentuk zohirnya ular saja itu, Ustaz. Banyak berpikir yang macam-macam. Jangan banyak mikir yang parno-parno, Ustaz. Ya, terlalu kata jauh orang mikirnya. Sunda itu kalau bunuh kayak gitu teh bilang tingeling katanya. Iya. Iya, Ustaz, betul.
Apalagi Tapi itu ada tidak pemahaman tuh sampai kalau istri syar'i. kita, ya kalau istri kita tuh lagi hamil itu ya, itu kalau bunuh binatang tuh tabu banget itu. Ustaz. Ya, itu banyak Iya, terpengaruh dengan adat-adat. iya. Ya baik Ustaz. Dua pertanyaan lagi Ustaz, mudah-mudahan bisa cepat gitu ya. Ini terkait Ya, mendudukan posisi malaikat dalam mengurus segala urusan para makhluk yang lain gitu ya. Memang malaikat itu ditugasi untuk mengurus urusan makhluk yang lainnya. Apakah ini agak berarti ini, potong-potong suaranya. baik Ustaz? Ya, terkait dengan mendudukan posisi malaikat dalam mengurus segala urusan. Ustaz. Ya, Apakah ini berarti tugas antar makhluk dengan makhluk saja gitu ya? Atau ini juga atas irodat dan ilmunya Allah? Nah, bagaimana Ustaz mendudukan perihal ini Ustaz? sebentar. Mohon diulangi, Ustaz Erwin. Ini Baik, putus-putus, saya tidak baik, menangkap. baik Ustaz. Ya, mendudukan Ya, tentang posisi malaikat nih Ustaz dalam mengurus segala urusan gitu ya. Jadi malaikat itu kan mengurusi segala urusan makhluk yang lain gitu ya. ya. Apakah ini berarti tugas antar makhluk dengan makhluk saja gitu ya? Atau atas irodat dan ilmunya Allah? Nah ini bagaimana nih mendudukan perihal ini nih Ustaz? Kadang kan suka bertanya gitu ya. Ya, Oh ini, ya, baik, ya. Jadi layak sunama ya layak sunallaha ma'amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu jelas malaikat itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa perintah Allah. Ya. hmm, Jadi yang mereka lakukan itu atas perintah Allah. Allah merintahkan, mereka akan melakukan. Allah tidak memerintahkan, mereka tidak akan melakukan. Itulah jenis ketaatannya malaikat. Ya. Jadi oke. ya kalau pertanyaannya tadi seperti itu, malaikat itu hanya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Hmm, taala. ya baik Ustaz. Ya jelas Ustaz, jelas. Ya berarti pada posisinya memang malaikat itu hanya mantuk ya, manut ya. Sami'na wa atona, Iya, apa yang diperintahkan baru jalan gitu Ustaz. iya. Betul. Ya baik Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz, ya terkait dengan posisi Lauhul Mahfudz nih Ustaz. Suaranya jelas Ustaz? Iya, jelas. Baik. Ustaz mohon dijelaskan secara singkat mengenai posisi Lauhul Mahfudz dengan buku catatan manusia yang dicatat para malaikat. Nah, ini bagaimana mendudukan atau memposisikannya? Iya, Lauful Mahfud itu sama dengan ilmu Allah. Ya. Artinya sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya, dari uh, zaman azalinya. Artinya apa yang terjadi kepada manusia, kepada makhluk, ya hatta jatuhnya daun Hmm. dari ranting pohon itu sudah tercatat ya, di Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian terkait dengan buku catatan manusia, ya mungkin pertanyaannya apa yang nanti dicatat oleh malaikat, Raqib dan Atid. Begitu mungkin ya? Atau gimana? Iya, Ustaz. Betul. Iya, betul, Ustaz. Nah, Betul. ya. Ya, jadi itu adalah bagian dari perbuatan-perbuatan manusia. Ya. Kalau dalam kitab Nizamul Islam dibahas tentang kodok dan kodar, ya. Nah, hal-hal yang tidak masuk dalam kategori kodok, ya, kodok dalam arti ketetapan Allah, ya, yang terjadi kepada manusia atau yang menimpa manusia tanpa kehendak manusia, ya. Nah, selain dari kodok itu, yang masuk daerah yang sifatnya mukhayyar, daerah di mana manusia itu memilih, nah itulah catatan-catatan itu dicatat ya oleh malaikat sebagai khair dan syar. Khair ketika dia memilih sesuatu yang dipandang sesuai dengan syariat Allah. Ya. Syar ketika menyalahi dari syariat Allah. Nah, semua apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan luput dari catatan malaikat. Aktif dan aktif. Gitu. Ya, nanti buku-buku catatan itu ya akan dikumpulkan dan nanti hasilnya akan diberikan kepada manusia. Ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Ya. Ada yang diberikan kitabnya itu dari tangan, diberikan ke tangan, diterima ke tangan kanan, ada yang ke tangan kiri. Ya, dan itu menunjukkan tentang bahwa selamat atau tidaknya orang-orang tersebut.
Iya, Ustaz. Ketika menerimanya dengan tangan kanan, berarti itu kitab yang baik, ya. Diberikan hisab yang ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hisab yasira. Ya, baik, Ustaz. Kita. Ya, berarti memang ini ranah ilmunya cukup dipahami berdasarkan dalilnya saja, Ustaz ya. Lauhul Mahfud ya sudah gitu. Kita pahami itu adalah ilmunya Allah dengan perlambangnya seperti itu. Jangan Ya. dikait-kaitkan lagi dengan nanti apa ini catatan manusia apakah sudah sesuai dengan Lauhul Mahfud. Ini gimana korelasinya? Nah, mungkin ini pertanyaan yang buntu betul, nih. ya. Pertanyaan buntu yang nggak mesti ditanyakan. Ya. Ya, karena memang kita tidak diberikan baik informasi tentang perbuatan Allah, ya. Ya, betul, Ustaz. Justru yang akan ditanya itu perbuatan kita. Jangan bertanya tentang perbuatan Allah, ya. Karena Allah tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuatnya itu. Yang akan ditanya itu adalah perbuatan kita nanti di sisi Allah Subhanahu. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ya, syukran jazakallah khair. Sudah habis pertanyaan yang masuk ke kolom chat, Ustaz. Tadi itu pertanyaan terakhir. Ya. Baik, alhamdulillah waktu telah menunjukkan jam 21:10. Sudah hampir 1 jam kita mengkaji dan sesuai dengan agenda pada malam hari ini, ya batas waktu sampai 1 jam ke depan dari awal. Alhamdulillah, Ustaz, dari beberapa penjelasan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mudah-mudahan ini menjadi satu sakofah ilmu buat kami semua ya dalam mengulang ataupun memantapkan terkait dengan perkara-perkara tadi tentang rukun iman, rukun Islam. Ini menjadi satu tambahan dan penguat kembali untuk pemahaman-pemahaman yang selama ini ada di maklumat kita. Baik, Ustaz, alhamdulillah syukran jazakallah atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pekan depan melanjutkan kajian kitab Nilur Rajas dengan bab yang tadi ya, meneruskan tentang tadi masuk ke bab tentang malaikat ya, Ustaz. Kitab ya. Rasul ya. Tentang Rasul ya. Masih tentang bab Rasul, masuk di makna tadi, masih di makna. Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Ustaz. Syukran jazakallah.